lihat the perfect and pluperfect tenses. Ya. Kalau perfect tense, misalnya kalau dalam bahasa Inggris itu menekankan durasi. Jadi kalau present, kejadiannya sekarang. Kalau imperfect dengan aorist itu lampau, ya kan? Future akan datang. Nah, perfect ini gabungan dari lampau dan sekarang. Artinya gini, tindakan terjadi di masa lampau, tapi berlangsung hingga sekarang. Itu perfect. Ya. Perfect itu satu tindakan terjadi di waktu masa lampau, tapi ada hubungannya nih, atau berlangsung nih sampai sekarang. Oke, itu perfect. Nah, itu bahasa Inggris. Dalam bahasa Yunani juga sama. Ya, dalam bahasa Yunani juga sama ya. Ada perfect tense yang sifatnya result, konsumatif, dramatik, dan present force. Ya. Nah, yang kedua, pluperfect tenses. Nah, pluperfect itu artinya kejadian di masa lampau yang selesai juga di masa lampau. Tapi sifatnya juga durasi gitu. Nah, ada 3, intensif, ekstensif, dan simple past force. Misalnya kalau perfect dari tahun 2000 sampai 2021 sekarang. Ya, itu perfect. Tapi kalau pluperfect dari tahun 2000 sampai 2005. Ngerti ya? Nah, itu pluperfect. Istilah bahasa Inggrisnya itu past perfect. Di Yunani namanya pluperfect. Ya. Nah, kalau present perfect itu lampau sampai sekarang. Kalau pluperfect dari lampau sampai lampau. Saya dari tahun 2000 sampai 2005. Atau 3 bulan yang lalu sampai 2 bulan yang lalu. Dari lampau sampai lampau. Nah, sekarang kita lihat aspek dari perfect ya. Aspek dari perfect itu ada yang sifatnya tadi ya, statif, result, complete, ataupun perfect statif. Yang hasilnya nanti bisa kayak gini, intensif, ekstensif, auristik. Kalau tense-nya kan, tense perfect-nya itu kan udah pasti dari lampau hingga sekarang, atau lampau ke lampau kan, itu tense-nya. Tapi kalau aspeknya ada 4 ini, ada yang sifatnya result, konsumatif, dan dramatik, atau sifatnya present. Apa saja? Result, konsumatif, batik, present. Result itu intensif, konsumatif itu ekstensif, dramatik atau historical itu auristik, ya. Lalu present force. Nah, sekarang kita lihat. Ini present ya. Dan lampau hingga sekarang. Nah, yang pertama, intensive perfect atau resultative perfect. Nah, ini artinya perfect yang digunakan untuk menekankan hasil yang terjadi sekarang. Tapi hasil dari, atau tindakannya itu dari waktu lampau. Tapi menekankan hasilnya sekarang. Ya, menekankan ada satu hasil atau buah yang dihasilkan gitu. Contoh dan seperti ini diagramnya ya. Contohnya, man, your sins are forgiven. Kamu, dosa-dosamu telah diampuni. Nah, maksudnya kata diampuni itu hasilnya sekarang diampuni gitu. Lukas 24 ayat 46. Lukas 24
ayat 46. Di situ kata-katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Nah, kata tertulis itu adalah gegraptai, ya kan? Indikatif perfect di situ. Pasif, tertulis atau ditulis. Oke? Nah, tertulis atau ditulis itu adalah hasil dari tindakan masa lampau. Apa? Nubuat dari masa lalu. Nah, sekarang tertulis, dia menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Jadi tertulis itu menunjukkan adalah satu hasil yang sebetulnya sudah dibuatkan dari masa. Nah, itu namanya intensif perfect atau resultative perfect. Ya. Ada ya? Enggak ya, sudah. Yang kedua, extensive perfect. Extensive perfect atau consumative perfect itu menekankan tindakan itu selesai. Oke, tindakan itu selesai di masa lampau, ya, atau proses yang terjadi di masa sekarang adalah sekarang itu menunjukkan kulminatif, konsumatif, selesai gitu. Mulai dari masa lampau, selesainya itu, puncaknya itu sekarang selesai. Ya, contoh deh. Nah, Yohanes 1:34. Coba kita baca ya. Injil Yohanes 1:34. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Nah, itu inilah anak Allah. Ini Yohanes Pembaptis kan, melihat Kristus dan memberi kesaksian. Dialah anak Allah. Nah, waktu Yohanes lihat dan memberi kesaksian itu kayak sebuah kulminatif puncaknya gitu. Wah, ini anak Allah ini yang ditunggu-tunggu datang nih. Dan Yohanes itu lihat dan kasih kesaksian. Itu kayak kulminatifnya atau konsumatifnya. Ya, misalnya kalau kita lihat Yunaninya, heuraka, indikatif perfect kan? Oke, heuraka dan memartureka, indikatif perfect. Nah, ini perfect apa? Yang sifatnya apa? Puncaknya. Oh, Yohanes itu melihat dan memberi kesaksian. And then, nih, misalnya Roma 5 ayat 5. Coba kita buka ya. Coba baca satu orang, Roma 5 ayat 5. Dan mengharapkan tidak mengecewakan dengan kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Iya, telah dicurahkan. Kasih Allah telah dicurahkan. Yunaninya apa nih? Ini ya, ekekutai. Apa? Ekekutai. Oke, kasih Allah perfect pasif. Berarti kasih Allah telah dicurahkan. Nah, itu hasil atau puncak? Puncak. Kasih Allah telah dicurahkan. Puncaknya tadi Yesus Kristus tadi itu yang kasih Allah itu. Ya, coba kita lihat kasih Allah itu isinya apa sih? Kita lihat kasih Allah itu 1 Yohanes ya. Nah, biar kalian ngerti ini kenapa kok puncak gitu. Kita lihat 1 Yohanes pasal yang ke 3 ya. Bahwa inilah kasih Allah, yaitu
pasal 4 ya, barang siapa dengan kacang ini ayat 10 ya, 1 Yohanes 4 ayat 10, coba baca. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih ibu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa. Nah, anaknya, kasih Allah itu apa? Mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya. Nah, inilah kasih Allah yang dicurahkan itu. Apa itu? Sang anak tadi. Ayat 9 lebih tepat. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 ya. Dalam hal inilah, baca ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah yang menyatakan dengan kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang juga ke dalam dunia supaya kita hidup oleh. Nah, berarti kasih Allah yang dicurahkan itu apa? Kristus yang diutus tadi ke dalam dunia ini. Anaknya yang diutus tadi. Itu yang dicurahkan oleh Allah. Maka kalau tadi ada pertanyaan, apa hubungannya sih Yesus mati di atas kayu salib, terus dia bangkit, sama kita hubungannya apa? Hubungannya adalah karena kita terima kasih itu yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Ya kan? Maka kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita. Nah, kasih Allah itu kontennya apa? Isinya apa? Ayat 9 tadi. Anak Allah yang memberikan hidupnya, ya, yang mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itulah kasih Allah tadi, anaknya yang tunggal tadi, yang dicurahkan ke dalam hati kita. Tapi untuk pendamaian dosa berarti anaknya yang sudah melakukan karya penebusan tadi, mati dan bangkit tadi. Jadi bukan hanya anaknya saja, tapi anaknya yang sudah bisa mendamaikan dosa. Artinya anaknya yang sudah berkarya, gitu. Itu yang dicurahkan. Berarti yang dicurahkan Roh Kudus itu adalah Kristus yang sudah bangkit. Waktu Kristus berinkarnasi, kalau hanya inkarnasi lalu dicurahkan, tidak ada gunanya. Tapi Kristus yang sudah bangkit, bukan hanya yang berinkarnasi. Nah, itu yang dicurahkan ke dalam hati kita. Berarti itu kayak culmination, ya, puncaknya, itulah yang dicurahkan. Ya, maka itu lebih apa? Perfect apa? Ekstensif atau konsumatif, ya. Nah, kasih Allah yang dicurahkan itu oleh Roh Kudus. Maka apa hubungannya penyaliban Yesus dengan kita? Hubungannya adalah apa yang Yesus kerjakan itu ternyata dicurahkan oleh Roh Kudus. Sehingga ada connection kita dengan Kristus. Ya. Hubungan kita dengan Allah itu dijembatani oleh Kristus. Hubungan kita, relasi kita dengan Allah itu dijembatani oleh Kristus. Tapi hubungan kita dengan Kristus dijembatani oleh siapa? Roh Kudus. Maka apa yang Kristus kerjakan, akhirnya itu kan oleh Allah, oleh Roh Kudus dicurahkan. Atau apa yang Kristus kerjakan itu kan menjadi kasih Allah. Lalu kasih itu dicurahkan oleh Roh Kudus kepada kita. Maka kita jadi berhubungan dengan Kristus. Karena apa yang dilakukan oleh Kristus itu dicurahkan, itu menjadi kasih Allah yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Maka ada hubungannya dengan kita. Sebab itu menjadi kasih Allah yang dicurahkan. Ya. Relasi kita dengan Allah itu dijembatani oleh Kristus. Tapi relasi kita dengan Kristus dijembatani oleh siapa? Roh Kudus. Nah, itu. Yang ketiga, auristic perfect. Apa pengertian auristik? Auris kemarin. Tindakan yang selesai
yang mulai terjadi dan selesai, kita nggak tahu kapan dan mulainya di waktu lampau. Itu auris kan. Auris itu just happen aja di masa lampau. Kita nggak tahu kapan dia mulai dan kapan selesai. Itu auristik. Nah, perfect yang sifatnya auristik itu perfect yang sifatnya itu dramatik atau historical. Artinya perfect itu selesai di waktu lampau. Tapi untuk menjelaskan satu tindakan yang bersifat dramatis atau sejarah historis. Ya. Nah, ini maka satu titik gitu aja di masa lampau. Jadi nggak ada hubungannya dengan sekarang. Ya, lihat diagramnya ya. Nah, misalnya Allah Musa ini yang Allah utus. Sudah diutuskan waktu itu. Ya. Contoh lain misalnya Matius 25 ayat 6. Coba kita lihat Matius 25 ayat 6. Waktu tengah malam terdengar suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Kata datang itu coba lihat tuh. Ini ya. Ido, conveyance, necessity, ini imperatif present. Sorry. Mempelai datang. Bukan ini ya. Berseru ya. Coba kita lihat di sini gegonen ya. Ada suara yang terdengar gitu. Pada waktu malam terdengarlah suara gegonen. Ini kan perfect. Ada suara yang terdengar. Ya pada kejadian waktu itu, pada waktu malam itu, lalu tiba-tiba ada suara terdengar. Jadi sifatnya hanya auristik aja. Ya. Oke, and then kita lihat yang keempat, present force. Ini perfect yang sifatnya terjadi sekarang. Jadi sifatnya present seperti ini. Ya. Walaupun dia perfect, tapi sifatnya present. Nah, ada auristik yang sifatnya lampau, ada regular perfect yang sifatnya dari lampau hingga sekarang, tapi ada perfect yang sifatnya sekarang, present. Ya. Misalnya Markus 10 ayat 19, coba kita buka Markus 10 ayat 19. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Sampai di situ. Ya. Oidas mengetahui kan? Engkau tahu segala perintahnya. Oidas. Oidas itu kalau di parsing indikatif perfect kan? Oke. Engkau tahu perintahnya. Ya maksudnya tahu itu maksudnya ya sekarang ini tahu gitu. Nah, ini sifatnya sekarang gitu ya. Atau in your midst stand one whom you do not know. Di tengah-tengah kamu berdiri seseorang yang kamu tidak tahu. Ya sifatnya pada saat itu terjadi ya, present. Oke, itu tentang perfect ya. Ada satu lagi sebenarnya yang sifatnya juga gnomic perfect. Saya tambahin ya, nggak ada di buku ini. Contoh gnomic perfect itu misalnya 1 Korintus 7 ayat 39. 1 Korintus 7 ayat 39. Istri terikat selama suaminya hidup, misalnya itu ya. Seorang istri terikat selama suaminya hidup. Nah, kata ikat di situ, terikat di situ, dedetai, itu perfect. Benar? Nah, ini perfect yang sifatnya apa? Gnomik. Iya kan, waktu suaminya hidup terikat istri. Nah, ini
sebuah kebenaran. Nah, sifatnya gnomik ya. Oke, jadi ada gnomik, ada auristik, ada apa lagi? Konsumatif dan intensif ya. Nah, sekarang pluperfect. Pluperfect itu ada dua macam yang penting, intensif dan ekstensif. Tapi pluperfect itu adalah dari lampau hingga lampau ya. Ini contoh diagramnya, dimulai di waktu lampau tapi berlangsung hingga lampau. Itu pluperfect. Nah, aspeknya ada dua. Yang pertama intensif pluperfect. Ini aspek yang pertama. Berarti ini sama kayak perfect yang intensif, menekankan hasil, resultatif pluperfect. Ya, menekankan hasil. Misalnya Matius 9:36, coba kita baca. Matius 9:36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Lelah dan terlantar. Lelah dan terlantar itu kan hasil karena mereka mengikuti Yesus. Ya, nah Yunaninya esan eskulemenoi dan erimenoi. Ya, esan eskulemenoi dan erimenoi. Nah, itu kalau kita parsi di situ eskulemenoi itu apa? Pluperfect, ya kan? Erimenoi pluperfect. Ini ya, perfect atau pluperfect di sini ya, erimenoi juga pluperfect. Contoh lain Lukas 4:29. Coba kita baca. Lukas 4:29. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Nah, they led him to brow of the hill on which the city was built. Ya, keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak. Tempat kota itu terletak. Ya, nah, itu adalah pluperfect yang intensif. Kemudian yang kedua, ekstensif pluperfect, ini menekankan apa? Completion ya, selesai atau konsumatif. Contoh misalnya Markus 15:46. Coba kita buka. Markus 15:46. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian dia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu, lalu ia membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Yang mana yang pluperfectnya? Dia menggulingkan ya kan sebuah batu. Nah, ini kalau Yunaninya apa nih? Nih ya. Oke, lelatome non. Nih. En lelatome non. Bukan. Ya, betul ya. Hew out a rock, ya kan? Dia mengguling batu. Dia bukan hew out a rock, menggali ya. Apa namanya? Menggali dari batu itu. Hew out ya. Nah, kata itu konsumatif, selesai pada waktu itu ya. Yohanes 9:22, coba contoh.
Yohanes 9:22. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Yang mana ini? Sebab orang-orang Yahudi telah sepakat atau telah setuju. Ya. Nah, ini kata telah sepakat atau setuju ini sunetetoi tetento, ya. Itu konsumatif, telah setuju, berarti komplit. Terus pluperfect yang sifatnya past, simple past, artinya pluperfect yang sudah terjadi di waktu lampau. Ya. Misalnya Wahyu 7 ayat 11, coba buka. Wahyu 7 ayat 11. Nah, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Di Bible Box memang parsingnya semuanya perfect ya. Cuma itu maksudnya blue perfect karena lampau dari lampau. Ya. Ini semua malaikat berdiri mengelilingi tahta. Nah, itu menjelaskan di waktu lampau gitu. Ya, semua malaikat berdiri mengelilingi tahta. Yunaninya di sini aistekenosan. Ya, san. Indikatif pluperfect di sini ya. Nah, ini pluperfect sifatnya apa? Lampau. Ini sifatnya lampau. Nah, ini kalau Bible Box itu juga menerjemahkan itu adalah pluperfect ya, parsingnya pluperfect. Lihat kan? Oh, indikatif pluperfect. Tapi simple past force ya. Nah, pluperfect itu intinya dua, ada intensif dan konsumatif. Tapi satu lagi juga past ya. Nah, sekarang kalian kerjakan contoh-contoh ya atau soal. Nomor 1. Nomor 1. 2 Korintus 6 ayat 11. Lalu nomor 2 Markus 10 ayat 52. Nomor 3 52. Nomor 3 Yohanes 1:32. Nomor 4 Yohanes 2 ayat 5. 1 Yohanes 2 ayat 5. Nomor 5 2 Korintus 2 ayat 13. 2 Korintus 2 ayat 13. Oke, itu perfect semua. Sekarang yang pluperfect. Yang pluperfect Lukas 4:41.
Nomor 2, Lukas 4, 41. Nomor 2, Yohanes 6 ayat 17. Nomor 3, Yohanes 4 ayat 8. Oke. Ya, ada 7 soal ya. Nah, itu berarti masing-masing yang mana itu? 8. Hah? 8. Oh, cuma 8 ya. Karena 2 tenses kan. Oke. Kita selesai. Ada pertanyaan? Belum tanda tangan ya ini? Tanda tangan. Matiin aja 2 kali. Ya, 2 kali.